Izin Pak, izin teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Pembelajaran Inovasi di SD. Saya Dahlia Kristina terus dan teman saya. Saya Maura, di sini saya sebagai peneliti pertama. Saya Dauli sebagai peneliti kedua. Saya Teguh Rizky sebagai peneliti ketiga. Saya Agnes sebagai peneliti keempat. Baik, dilanjutkan oleh peneliti pertama. Penerapan model pembelajaran inovatif di sekolah dasar dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Model pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang menggunakan cara-cara baru dan kreatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Berikut adalah 4 model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas untuk siswa SD. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, pembelajaran melalui permainan atau game based learning. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi enhanced learning. Efektivitas penggunaan teknologi dalam model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD. Pendidikan yang baik harus dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai hal ini, lembaga pendidikan harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk setiap individu. Beberapa cara penggunaan teknologi dalam pendidikan yang dapat meningkatkan hasil belajar antara lain: yang pertama, pembelajaran interaktif. Yang kedua, aksesibilitas materi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan alat bantu pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, kolaborasi. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di tingkat sekolah dasar. 1. Keterbatasan sumber daya dalam implementasi model pembelajaran inovatif. Sarana dan prasarana terbatas, keterbatasan buku dan bahan ajar, kurangnya dukungan teknologi. Solusi kreatif diperlukan. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, tekanan waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, waktu persiapan yang terbatas, tuntutan menyelesaikan kurikulum tepat waktu, kurangnya kesempatan untuk variasi metode, interaksi dengan siswa terbatas. Ada tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. 3. Kekurangannya keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Siswa tidak aktif berpartisipasi. Materi pembelajaran yang kurang relevan, pengaruh faktor lingkungan dan faktor psikologis, dan dampak pada hasil belajar. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa tidak aktif berpartisipasi. Yang kedua, materi pembelajaran kurang relevan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan faktor psikologis. Yang keempat, dampak pada hasil belajar. Baik, sebelum kita memasuki kesimpulan, adakah pertanyaan? Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Kami persilakan saudara Nadia. Saya Nadia dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 5. Bagaimana penerapan model pembelajaran inovasi dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa di sekolah dasar. Baik, terima kasih untuk Nadia. Satu pertanyaan. Baik, kami persilakan saudara Mita. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovasi di SD serta bagaimana cara mengatasinya? Boleh Mika? Apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif serta bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih untuk saudara Mita. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Nadia. Kami bacakan oleh penjadi keempat. Pertanyaannya, bagaimana penerapan model pembelajaran inovasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SD? Penerapannya yang pertama yaitu model pembelajaran inovasi. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat, penggunaan teknologi. Adapun manfaatnya, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Baik, apakah saudara Nadia menerima jawaban dari kelompok 5? Saya menerima jawaban kelompok 5. Baik, sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Mita yang akan dibacakan oleh penjadi pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mita. Pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif serta bagaimana cara mengatasinya? Yang tantangannya yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif, yang pertama itu keterbatasan sumber daya seperti kurangnya akses teknologi dan sumber belajar yang terbatas. Kemudian yang kedua, keterampilan guru. Guru memerlukan menerapkan dan memahami cara pembelajaran inovatif dan efektif. Kemudian ketergantungan pada metode yang tradisional. Dan yang ketiga, sikap siswa seperti resistensi terhadap perubahan dan keterlibatan siswa dalam memastikan pembelajaran yang baru. Baik, apakah saudara Mita menerima jawaban dari kelompok 5? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 5. Oke, baik, kita memasuki kesimpulan kita hari ini ialah model pembelajaran inovatif di SD dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa dengan menggunakan metode pembelajaran teknologi dan lingkungan belajar yang inklusif. Guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan akademik satu dan meningkatkan hasil belajar. Model ini juga dapat meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara guru dan siswa, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.